of terrorist bomb, how horrific a crime this is. The Bin Laden terrorist network was responsible. Ahmad Shah Massoud, the leader of the Northern Alliance, was assassinated by 2 members of Al-Qaeda. 464, adjust to target, 20 meters west. Kali ini masih bercerita berdasarkan kisah nyata nih lur. 12 Strong yang rilis pada tahun 2018 yang lalu, yaitu bercerita tentang bentar, naskahnya mana ini? Tentang 12 pasukan Angkatan Darat Amerika Serikat yang dikirim ke Afghanistan bergabung dengan Panglima Perang Aliansi Utara untuk menjatuhkan kekuasaan Taliban di kota Mazar-i-Sharif agar ancaman para teroris segera berakhir setelah peristiwa 9 September 2001, yaitu hancurnya menara kembar WTC di Amerika Serikat. Diduga Taliban dan kelompok Al-Qaeda sebagai pelaku serangan. Oke, gak usah basa-basa, kita langsung ke alur ceritanya. Tahun demi tahun serangan teroris telah terjadi, dan diduga jaringan teroris Bin Laden yang bertanggung jawab atas kejadian tersebut. Ahmad Shah Massoud yang memimpin Aliansi Utara juga dibunuh oleh anggota Al-Qaeda karena menentang aksi terorisme, sehingga Afghanistan dikuasai oleh Taliban yang merupakan sekutu dari Al-Qaeda, dan mereka bersembunyi di pegunungan Afghanistan sebagai tempat pelatihannya. 11 September 2001, mantan Kapten Pasukan Khusus Angkatan Darat Amerika Serikat yaitu Nelson baru saja pindah ke rumah baru dan akan mengantarkan anaknya berangkat ke sekolah. Dengan terkejutnya ia melihat berita di televisi. Kemudian Nelson pergi menemui atasannya, mengajukan diri untuk pergi ke Afghanistan melawan teroris itu. Sempat mendapat penolakan dari atasannya karena Nelson sedang cuti tugas dan juga sudah tidak punya tim lagi karena dipindahkan ke divisi lain. Pada akhirnya atasannya setuju setelah diyakinkan oleh Spencer, yaitu salah satu anggota tim Nelson yang optimis timnya bisa melawan para teroris tersebut. Malamnya semua tim yang akan berangkat ke Afghanistan, mereka berpamitan kepada istri dan anaknya, tapi tidak untuk mereka yang jomblo. 16 Oktober 2001, 12 pasukan khusus tentara tiba di markas militer Amerika Serikat yang berada di Uzbekistan. Diwakili sang kapten dan Spencer untuk mendapatkan pengarahan dari Kolonel John. Tim pasukan khusus Amerika Serikat pertama harus meyakinkan Panglima Perang Aliansi Utara, yaitu Jenderal Dostum, untuk sebuah misi penyerangan bersama melumpuhkan Taliban di kota Mazar, agar pasukan udara militer Amerika bisa melakukan penyerangan dari udara dengan tepat di bawah aba-aba dari Kapten Nelson. Bin Laden mungkin adalah otaknya, namun di Afghanistan Talibanlah ototnya. Jika Taliban bisa dijatuhkan, maka tak akan ada lagi serangan berikutnya. Kolonel memberi waktu 6 minggu untuk misi tersebut, namun Kapten Nelson hanya meminta 3 minggu saja untuk menjatuhkan Taliban. Kolonel pun menyetujuinya dan akan diberangkatkan malam harinya. Dengan diantar menggunakan helikopter, mereka tiba di Afghanistan Utara, bertemu dengan agen CIA yang akan mengantarkan mereka untuk menemui Jenderal Dostum. Di sana Nelson mendapat kabar kalau Aliansi Utara terpecah menjadi 3 bagian. Masing-masing bagian dipimpin oleh Jenderal Dostum, Jenderal Atta, dan Jenderal Muhaqi. Mereka saling bermusuhan dan jika mereka bertemu di medan perang, besar kemungkinan mereka akan saling membunuh. Jenderal Dostum sangat membenci Taliban, begitu juga sebaliknya. Hari kedua di desa Alamo, Jenderal Dostum tiba bersama pasukannya. Mereka berdiskusi dan Nelson meyakinkannya untuk menjatuhkan Taliban bersama-sama. Jenderal Dostum mengatur serangan dari bawah dan pasukan Amerika akan menyerang dari langit. Dengan kesepakatan itu, akhirnya perang akan segera dimulai. Namun dengan terpaksa Nelson harus memecah timnya menjadi 2. Karena Jenderal Dostum hanya memberikan 6 kuda saja. Tahun ketiga di bawah jajahan Taliban di daerah pinggiran Base Camp.
seorang ibu akan dieksekusi mati oleh pemimpin Taliban yaitu Mullah Rajan karena ketahuan memberikan pendidikan kepada anak perempuan di atas usia 8 tahun. काफी पहुंच काफी 45 km selatan dari kota Mazar. Sempat terjadi perdebatan antara mereka berdua. Nelson meminta penyerangan ke Taliban lebih dekat agar pasukan udara Amerika bisa lebih tepat sasaran untuk menjatuhkan bom di bawah koordinat Nelson. Namun Jenderal Dostum memilih lebih menyelamatkan pasukannya daripada harus mendekat, tapi banyak yang gugur. Dan akhirnya dengan terpaksa Nelson memberikan koordinat kepada pasukan udara Amerika hanya dengan melihat peta saja. Dan pasukan udara siap menjatuhkan bom di atas koordinat dari Nelson. Namun serangan ke musuh meleset dari target. Melihat serangan yang sia-sia, Nelson menyuruh untuk menahan serangan. Kemudian ia mencoba untuk memberi koordinat baru dengan jarak yang lebih dekat dari musuh dengan ditemani salah satu anggotanya dan pengikut Jenderal Dostum. Namun karena banyaknya serangan dari musuh, beberapa orang lekas datang membantu Nelson untuk memberikan koordinat baru. Setelah serangan itu, Jenderal Dostum memberitahu pada Nelson untuk melakukan serangan berikutnya pada esok hari. Dengan rasa kecewa, Nelson tetap harus mengikutinya. Singkat cerita, keesokan harinya mereka semua siap untuk berperang. Terlihat juga seorang bocah yang ingin ikut berperang. Serangan pertama dimulai dari udara, dan kemudian Jenderal Dostum bersama pasukannya bergerak maju. Namun Nelson bersama timnya disuruh untuk menunggu. Saat peperangan berlangsung, Nelson dikejutkan dengan adanya tank dari pihak musuh. Lantas ia menghubungi pasukan udara untuk menjatuhkan rudal. Namun karena pasukan tempur kehabisan bahan bakar, pilot memutuskan untuk kembali ke markas. Dan akhirnya Nelson bersama timnya segera pergi untuk membantu Dostum. Karena banyaknya pasukan Taliban dan tanpa bantuan dari udara, Nelson mengajak Dostum untuk mundur. Sesampainya di tempat persembunyian Jenderal Dostum, Nelson marah kepada Dostum karena tak memberitahu tentang semua persenjataan Taliban. Namun Dostum mengatakan, jika seorang prajurit menang tanpa darah itu salah. Misi akan gagal kalau takut dengan kematian. Senjata terbesar adalah kekuatan dari dalam hati. Mulailah menggunakan perasaan untuk menjadi pejuang. Malamnya Dostum menjelaskan kepada Nelson jalan merebut kota Mazar-i Sharif. Mereka harus membebaskan kota Beskam dari Taliban terlebih dahulu. Kemudian dilanjutkan ke kota Tiangi Gap. Meskipun banyak penjagaan ketat dari jalur Tiangi karena jalur utama untuk menyuplai senjata Taliban, namun itulah jalan satu-satunya untuk membebaskan kota Mazar-i Sharif dari jajahan Taliban. Esoknya Nelson kembali menjelaskan kepada timnya, butuh sukarelawan untuk menutup jalur suplai senjata Taliban di Tiangi, karena tidak ada bantuan ataupun penjemputan kalau mereka terpojok. Dan 3 dari 6 pasukan darat Amerika Serikat siap menjadi sukarelawan untuk menutup jalur suplai tersebut. Kemudian Nelson menghubungi Spencer yang berada di desa Alomo, menyuruh bergabung dengan Nelson di kota Beskam untuk melakukan penyerangan. Setelah mereka berkumpul, penyerangan kembali dilakukan dari udara. Namun pasukan Taliban masih banyak yang tersisa,
dan mereka mulai menembaki pasukan Dostum dan tim Nelson yang telah mendekat untuk memastikan Taliban telah tewas semua. Pada akhirnya serangan musuh telah berakhir setelah Dostum meluncurkan roket ke arah Taliban. Dan kota Basecamp bebas dari jajahan Taliban. Tak lama setelah bebasnya kota Basecamp dari Taliban, Kapten mendapat surel dari Menteri Pertahanan Amerika Serikat yang berisi kapan tim memasuki kota Mazar-i Sharif. Lantas Kapten membalasnya dengan berkata, tim harus melawan tank mortal senjata mesin dengan pasukan berkuda, membebaskan kota-kota kecil untuk menuju ke Mazar-i Sharif. Dan jawaban dari Kapten telah masuk ke berita lokal. Sedangkan di jalur suplai Tiangi, mereka berhasil menutup jalur suplai senjata untuk Taliban dengan bantuan serangan dari udara. Kembali ke Nelson. Ia mendapat kabar dari Spencer bahwa markas pusat telah mengirim tim lain dan bergabung dengan Jenderal Atta. Mereka berpikir punya peluang baik jika bergabung dengan Jenderal Atta untuk mencapai kota Mazar-i Sharif. Mengetahui hal tersebut, Jenderal Dostum sangat marah, karena memang keduanya bersaing untuk mendapatkan kota Mazar-i Sharif. Lalu dia pergi meninggalkan tim Nelson. Karena mereka sudah terlalu dekat menyapu bersih Al-Qaeda keluar dari Afghanistan. Dengan atau tanpa pasukan Dostum, mereka tetap memilih untuk melanjutkan misinya demi melindungi Amerika dari serangan terorisme. Keesokan harinya, dari selatan Nelson dan Jones mulai memasuki Tiangi, dibantu dengan 2 orang rekannya. Di sisi barat dan utara masing-masing siap di posisinya dengan dibantu beberapa pasukan dari Dostum. Dari sisi timur, Spencer telah mengkoordinat pasukan udara untuk menjatuhkan bom. Tetapi setelah kejadian itu, beberapa musuh memilih untuk menyerah. Namun, bom bunuh diri itu telah menewaskan banyak orang, dan Spencer mengalami luka yang cukup parah. Spencer disuruh untuk bertahan sampai helikopter datang untuk mengevakuasinya. Serangan bertubi-tubi dari kubu musuh dari semua sisi. Mereka diserang habis-habisan oleh Taliban dengan roketnya. Nelson sempat untuk mundur sesaat mengatur celah agar bisa masuk lebih dekat. Banyaknya serangan musuh dari sisi barat. Pasukan darat Amerika meminta bantuan pasukan udara untuk merudalnya. 464, adjust your target. 20 meters west. How copy, over? Kembali ke Nelson, ia memanfaatkan waktu 2 menit saat musuh mengisi ulang roket tersebut. Dibantu dengan datangnya Dostum dan pasukannya, mereka mulai mencoba untuk mendekat sedekat mungkin. Rajan yang tahu jika pasukannya akan kalah, ia memilih untuk cabut dengan mobilnya. Dostum yang mengetahuinya, ia mengejar Rajan. Dan akhirnya Nelson CS telah mengalahkan musuhnya. Sedangkan Rajan terjebak di lubang saat pelariannya. Lalu Dostum mendatanginya dan kemudian
Tak lama setelah serangan itu, helikopter telah datang untuk mengevakuasi pasukan yang terluka. Kemudian Nelson pergi ke kota Mazar untuk menyusul Dostum, karena ia mendapat kabar kalau tim kedua Amerika bersama Jenderal Atta telah sampai ke kota Mazar-i Sharif. Mengira jika kedua belah pihak akan berperang, tetapi setelah Nelson sampai di Mazar, justru Jenderal Dostum dan Jenderal Atta bersalaman. Dan Jenderal Dostum menyerahkan kota Mazar-i Sharif kepada Jenderal Atta. Sebelum Jenderal Dostum meninggalkan mereka, ia memberikan kenang-kenangan kepada Nelson. Just know that you will always be my brother. Kini pasukan khusus Angkatan Darat Amerika Serikat telah kembali ke markasnya. Mereka tepat waktu menyelesaikan misinya dalam waktu 3 minggu, dan tak ada pasukan mereka yang gugur dalam misi itu. Akhirnya Nelson kembali bersama keluarganya dengan selamat dan bisa bergabung kembali ke Avenger untuk membela kebenaran dan membasmi kejahatan. Avengers! Bring me